Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Nur Sidik, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 5, kelompok 2, NDH 26. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau DBMPR merupakan perangkat daerah yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan infrastruktur jalan serta penataan ruang wilayah. Sebagai bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, DBMPR berfungsi memastikan konektivitas antar wilayah dan mewujudkan tata ruang yang berdaya saing, berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. DBMPR memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2016. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi suburusan jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi, dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, DBMPR mempunyai fungsi yang pertama, penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Yang kedua, penyelenggaraan pengelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang. Yang ketiga, penyelenggaraan administrasi dinas. Yang keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas. Dan yang kelima, penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Struktur organisasi DBMPR dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris Dinas. Di bawahnya terdapat 4 bidang utama, yaitu bidang pemeliharaan dan pembangunan jalan, bidang teknik jalan, bidang jasa konstruksi, dan bidang penataan ruang. Selain itu, DBMPR memiliki unit pelaksana teknis daerah yang tersebar di Cianjur UPTD 1, Sukabumi UPTD 2, Bandung UPTD 3, Garut UPTD 4, Tasikmalaya UPTD 5, dan Cirebon UPTD 6. Struktur ini juga diperkuat dengan UPTD Laboratorium Konstruksi yang berperan mendukung pengujian material serta kualitas konstruksi. Dengan susunan organisasi tersebut, DBMPR mampu menjalankan tugas secara terkoordinasi, baik di tingkat pusat provinsi maupun di wilayah kerja masing-masing UPTD, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan merata. Selanjutnya mengenai tugas dan fungsi formasi penata kelola jalan dan jembatan. Yang pertama, menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi bidang teknik jalan, meliputi aspek rekayasa teknik, sistem jaringan dan leger jalan, serta regulasi dan kerjasama. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh aspek teknis pembangunan jalan itu sesuai ketentuan. Yang kedua, menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi, bidang pemeliharaan dan pembangunan jalan. Ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya koordinasi antar bagian agar pekerjaan pemeliharaan itu dapat terlaksana dengan efektif. Yang ketiga, menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang teknik jalan bertujuan untuk melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap setiap kegiatan di lapangan. Yang keempat, menyelenggarakan pengkajian verifikasi, rekomendasi, dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan. Hari ini berhubungan dengan aspek pembiayaan, yaitu memastikan setiap usulan permohonan bantuan keuangan dari daerah, kabupaten atau kota diverifikasi secara teknis, diberi rekomendasi yang tepat, dan dipantau realisasinya agar sesuai tujuan. Dan yang kelima, menyelenggarakan pengkoordinasian pembinaan UPTD. Itu bertujuan untuk memastikan seluruh UPTD yang tersebar di wilayah provinsi mendapatkan arahan, pembinaan, dan supervisi secara berkala, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan sejalan dengan kebijakan dinas. Transformasi menuju Smart ASN di lingkungan DBMPR tidak berhenti pada literasi digital, tetapi diwujudkan melalui berbagai aktivitas nyata, seperti 1. Membangun forum kolaborasi dengan kabupaten atau kota dan swasta. Yang kedua, aktif ikut pelatihan digital dan e-learning. Yang ketiga, komunikasi kerja via platform digital seperti email dan Zoom. Yang keempat, menggunakan aplikasi teman Jabar dan Wargi Jabar. Yang kelima, berbagi konten edukatif di media sosial resmi. Yang keenam, membuat laporan dan dokumentasi digital yang sudah terintegrasi. Dan yang ketujuh, meningkatkan keamanan data dengan etika penggunaan teknologi. Semua langkah ini menunjukkan bahwa ASN DBMPR terus bergerak menuju profil aparatur yang profesional, inovatif, dan berorientasi pelayanan publik. Smart ASN bukan hanya sebuah konsep, melainkan sebuah transformasi nyata yang harus diwujudkan oleh setiap ASN. Di lingkungan DBMPR, perwujudan ini tampak dari cara kerja yang lebih profesional, berintegritas, melek teknologi, mampu melayani dengan sepenuh hati, serta terbuka terhadap perkembangan global. Dengan semangat Smart ASN, DBMPR berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas jalan provinsi dan penataan ruang wilayah. Harapannya, pelayanan publik semakin cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga pembangunan Jawa Barat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.